Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi baru SMA 1 Cigugur. Selamat bergabung dengan kami di keluarga besar SMA 1 Cigugur. Kalian sudah membuat keputusan yang tepat memilih sekolah SMA 1 Cigugur. Karena di sekolah ini kalian bisa mengembangkan bakat, minat, potensi kalian seluas-luasnya. Nanti akan dibimbing atau didampingi oleh guru-guru yang insya Allah bisa diandalkan. Perkenalkan, nama Ibu Tuti Susilawati SPD. Ibu adalah salah satu pengajar di SMA 1 Cigugur yang tahun ini ditugaskan untuk mendampingi kalian di mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 10-nya dan mendampingi kakak-kakak kelas kalian kelas 11 di mata pelajaran biologi. Selain mengajar, Ibu juga diberikan tugas untuk menjadi pembina PML dan pengelola UKS. Ya, terima kasih sekolah sudah memberikan kepercayaannya. Rumah Ibu dekat dengan sekolah, ya. Rumah Ibu ada di lingkungan Ciwaru, di Blok Ciwaru, RT 3 di Kelurahan Cigadung. Mungkin itu saja perkenalannya. Nanti kita bisa berkenalan lebih lanjutnya pada saat KBM. Ya. Saat ini saya diminta oleh panitia PLS untuk memberikan materi tentang adaptasi kebiasaan baru di sekolah pada saat pandemi. Ya. Tak terasa ya, kalian sudah belajar menggunakan metode daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh itu sudah 1 tahun lebih. Ya, sudah 1 tahun lebih sejak lebih tepatnya sejak Maret tahun 2020 ketika pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena adanya COVID-19. Dengan tujuan pemerintah itu melaksanakan PJJ dengan tujuan supaya bisa menekan penyebaran COVID-19. Akhir Juni kemarin sudah diwacanakan bahwa akhir Juni 2021 ini akan dilaksanakan tatap muka. Tapi ternyata pandemi COVID-19 ini semakin meningkat, bukan semakin turun. Ya, akhirnya wacana pertemuan tatap muka itu tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan akhir tahun ini pandemi akan segera selesai dan kita melaksanakan tatap muka, ya. Kenapa PJJ ini sekarang harus segera diakhiri? Pemerintah mengevaluasi selama 1 tahun ini ternyata PJJ memberikan dampak yang kurang baik. Ada dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh yang terlalu lama. Di antaranya, dengan PJJ ini yang terlalu lama, maka siswa itu akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara motorik halus maupun secara motorik kasar. Ya, kenapa? Karena siswa hanya berdiam diri di rumah tanpa aktivitas yang aktivitas yang aktif, yang bebas. Ya. Kalau berbeda dengan di tatap muka, kalau di dalam kelas di sekolah kalian bisa berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan teman secara langsung. Kalian bisa berpindah tempat dari bangku ke satu, bangku kedua dengan bebas dan dengan apalagi pada saat pembelajaran olahraga, kalian bisa bergerak bebas di luar sekolah melaksanakan kegiatan olahraga, baik voli, basket dan sebagainya. Sementara di rumah dengan PJJ kalian tidak bisa melaksanakan gerak aktif, ya. Hal negatif kedua dari PJJ ini adalah gangguan intelektual dan emosional. Anak akan mengalami kebosanan, kejenuhan yang akhirnya akan menurunkan motivasi belajar. Motivasi belajar yang menurun ini akan menyebabkan prestasi belajar pun akan menurun pula, sehingga gangguan ini harus segera diakhiri. Dampak negatif yang ketiga adalah anak akan mengalami tekanan psikososial yang seperti apa? Belajar sendiri, hanya mengobrol hanya lewat chat, ya.
tidak berinteraksi dengan teman, tidak berdiskusi dengan teman, tidak interaksi dengan guru, tidak interaksi dengan sekolah, ya. Ini menyebabkan kamu akan kehilangan teman, ya. Yang seharusnya teman kalian bertambah, ini tidak, ya. Seharusnya kalian mengenal lebih dekat guru-guru kalian, ini tidak, yang akhirnya perkembangan sosial kalian akan tidak berkembang. Ya, ini yang juga harus dihindari. Berikutnya adalah PJJ juga akan menyebabkan kekerasan pada anak yang tidak terdeteksi. Bagaimana terjadi kekerasan? Nih, pembelajaran pengkondisian siswa pada saat belajar itu biasanya kan dilaksanakan oleh guru ya di sekolah. Tapi dengan PJJ, mengkondisikan siswa untuk belajar, untuk mengerjakan tugas itu kan berpindah bebannya jadi tanggung jawab orang tua, yang akhirnya orang tua merasa terbebani, apalagi kalau anak sendiri susah untuk diatur, bangun tidur saja susah. Ini akan menjadi konflik-konflik bagi antara orang tua dengan anaknya. Ya, konflik-konflik inilah yang mungkin dari konflik yang kecil yang akhirnya akan menimbulkan kekerasan pada anak, ya. Dan dampak negatif lainnya yang mungkin ini harus dihindari sekali adalah meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah. Ini mungkin saja terjadi, dan kalau terjadi ini berbahaya sekali. Negara akan kehilangan generasi penerusnya, ya. Ketika PJJ, apalagi di saat pandemik ini, membutuhkan biaya ya untuk pembelian kuota, untuk pembelian internet dan sebagainya, atau bahkan untuk membeli HP-nya yang mungkin rusak, atau membeli laptop yang dibutuhkan. Nah, ini tekanan-tekanan ekonomi ini kalau dialami oleh masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, ini akan jadi hal yang besar, kesulitan yang besar. Kenapa? Karena mereka tidak mampu untuk membeli kuota, atau juga mungkin karena mereka terpaksa harus menjadikan anaknya membantu mencari nafkah keluarga. Ya, akhirnya orang tua lebih memilih anaknya bekerja mencari nafkah dibandingkan untuk di sekolah. Nah, hal ini yang mungkin harus dihindari karena berbahaya sekali untuk regenerasi negara. Generasi mudanya tidak terbentuk, ya. Nah, untuk menekan dampak negatif ini, maka pemerintah membuat program, membuat kebijakan baru bahwa ini pembelajaran harus dilaksanakan secara tatap muka. Tapi bagaimana caranya supaya pembelajaran tetap terlaksana tatap muka, tetapi penyebaran COVID juga tidak terus meningkat. Yang akhirnya dikeluarkanlah yang namanya kebijakan PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas. Inilah yang mungkin yang akan kita bahas tentang kebiasaan baru apa yang harus dilakukan oleh siswa ketika PTM terbatas, ya. Apa sih PTM terbatas itu? Nih, PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, adalah kegiatan pembelajaran mengajar yang dilaksanakan melalui tatap muka antara peserta didik dengan pendidik secara terbatas dan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Ada kata terbatas. Apa saja yang terbatas itu? Yang dibatasi itu yang pertama adalah jumlah siswa yang datang tatap muka itu dibatasi maksimal hanya 50%. Yang kedua, aktivitas dalam sekolah harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga jarak, tidak boleh berkerumun, berarti itu dibatasi kegiatan kalian. Yang ketiga, durasi jam pembelajarannya dikurangi. Yang biasanya kalian berangkat jam 7, pulang setengah 4, pada saat pandemik pembelajaran hanya boleh maksimal 4 jam. Ya. Menggunakan metode blended learning
atau campuran antara PJJ dan tatap muka. Ya. Terus berikutnya adalah mengikuti instruksi Mendagri nomor 12 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM. Nah, itulah batasan-batasan, makanya kenapa disebutnya pembelajaran tatap muka terbatas, karena ada hal-hal yang dibatasi. Berikutnya, nah, syarat PTM terbatas. Yang pertama adalah satuan pendidikan atau sekolah itu wajib memenuhi daftar periksa dulu. Ada daftar-daftar kuesioner yang harus disiapkan oleh sekolah tentang kesiapan, bagaimana sarana prasarananya, tempat cuci tangannya sudah memadai atau tidak. Itu tempat cuci tangan itu, satu tempat cuci tangan itu untuk 15 orang. Itu sudah memenuhi tidak? Bagaimana dengan toiletnya? Toilet di sekolah sudah memenuhi atau tidak? Keadaannya baik atau tidak? Harus ada UKS yang memadai. Jika ada siswa yang sakit atau mengeluh pusing, maka ada tempat untuk memberikan tindakan, ya, atau disebut dengan ruang isolasi. Apalagi di kelas juga ada bangku dan meja yang sudah ditata dengan jarak yang sudah ditentukan. Ini syarat-syarat sekolah harus menyiapkan ini. Oh ya, sebelumnya juga sekolah itu harus memberikan suatu edaran atau surat pernyataan kepada orang tua, kuesioner ya, maksudnya angket kepada orang tua yang menyatakan bahwa orang tua mengizinkan tidak siswanya, anaknya untuk sekolah. Kalau orang tuanya mengizinkan, berarti siswa boleh mengikuti PTM terbatas. Tapi kalau orang tuanya tidak mengizinkan siswanya untuk melaksanakan PTM terbatas, maka siswa tersebut akan melaksanakan pembelajarannya dengan PJJ. Ya. Berikutnya, nah, pembelajaran tatap muka terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi, sebagian ada siswa yang melaksanakan PTM terbatas, sebagian siswanya juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Maka dikombinasikan. Orang tua atau wali punya hak untuk memutuskan anaknya melaksanakan PTM atau tidak, dan sekolah tidak boleh memaksa. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, maka sekolah tidak boleh memaksa anak tersebut untuk melaksanakan PTM. Selama PTM berlangsung, akan dilakukan pengawasan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah, kantor Kemendag tentang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan ini. Dan jika pada saat PTM terjadi atau ada salah satu atau muncul kasus COVID, maka sekolah wajib memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka. Itu syarat-syarat PTM, ya. Jadi pada saat tatap muka itu tidak semena-mena atau tidak seenaknya dibuka saja. Sekolah pun harus mengikuti, dan sekolah yang dibuka itu sekolah yang berada di daerah yang sudah berzona hijau, ya. Kalau Kuningan sudah berzona hijau, maka kita boleh melaksanakan PTM terbatas. Tapi selama daerahnya masih zona merah, maka sekolah tidak akan dibuka. Kita berdoa saja mudah-mudahan akhir tahun zona kita sudah menghijau kembali dan kita bisa melaksanakan tatap muka walaupun tatap muka terbatas, ya. Nah, ini protokol pendidikan atau proses pembelajaran PBM di sekolah ini dilakukan secara bergantian. Ada ketentuan atau protokol pendidikan yang akan dilaksanakan ketika PTM. Yang pertama, jumlah peserta didik setiap rombongan belajar itu dibagi menjadi 2 grup, ya. 2 grup, misalkan ada grup A, ada grup B, ya. Nanti teknisnya apakah menggunakan shift pagi dan siang ataukah menggunakan selang hari. Misalkan grup A hari Senin, grup B-nya hari Selasa. Berikutnya, PBM dilaksanakan secara shift atau berbasis harian, ya, yang tadi dikatakan. Yang ketiga,
Sekolah harus memastikan bahwa barang dan alat pembelajaran yang digunakan itu terbebas dari COVID-19. Waktu istirahat itu hanya 15 menit dan itu pun tidak diperkenankan kalian untuk keluyuran keluar kelas. Kalian boleh menikmati istirahat di dalam kelas saja, mau makan, mau menikmati musik atau mau bersantai, dan itu hanya di dalam kelas. Kalian tidak boleh keluar kelas apalagi berkerumun, ya, tidak diperkenankan sekali. Kalian keluar kelas itu hanya ketika ingin ke toilet atau pulang sekolah, ya. Jarak meja dengan jarak kalian itu nanti tempat duduknya itu diatur minimal 1,5 meter, ya. Nih, berikutnya, nah, ketika kalian sudah sampai di sekolah, ya, maka yang harus kebiasaan yang harus kalian terapkan adalah tiba di sekolah kalian harus memeriksakan suhu tubuh kalian kepada petugas, lalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Wajib menggunakan masker, lebih lengkap lagi boleh menggunakan face shield, ya, sebagai pelindungnya. Selalu menjaga jarak, tidak ada kerumunan dan tidak saling bersentuhan. Dilarang kalian meminjam alat tulis kepada teman, ya. Jadi alat tulis dan sebagainya itu harus membawa sendiri, tidak boleh saling meminjam. Melaporkan kepada guru jika kalian merasakan sakit atau ada keluhan kesehatan. Jika kalian merasa pusing atau merasa demam, maka kalian harus segera melaporkan ke guru, ya, biar diberikan tindakan. Harus menghindari aktivitas yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain. Kalian makan dan minum pun harus membawa bekal sendiri karena kantin tidak ada yang buka, kantin ditutup. Jadi wajib membawa bekal sendiri, ya. Nah, pada saat pulang, jika kalian setelah pembelajaran sudah selesai, saatnya kalian pulang, maka guru mempersilahkan anak keluar satu persatu sesuai dengan antrian orang tua di muka kelas dengan menjaga jarak, ya. Yang kedua, guru dan anak memberikan salam dengan tanpa bersentuhan. Jadi kalian cukup selama di sekolah itu ketika mau datang ataupun mau pulang, cukup memberikan salam kepada guru itu dengan salam Nusantara seperti ini saja. Dengan teman kalian pun kalian cukup memberikan salam Nusantara, ya. Jika kalian dijemput ataupun diantar jemput, maka orang tua kalian tetap harus mengikuti aturan untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun. Nah, ini mungkin adaptasi kebiasaan yang harus kalian pahami, harus kalian pelajari supaya pada saat PTM ini kalian bisa dilaksanakan dengan tertib, ya. Mungkin itu saja kebiasaan baru materi yang ibu sampaikan. Ibu berharap kalian bisa betah di SMA 1 Cigugur. Kita bisa melaksanakan tatap muka dengan baik tanpa menimbulkan kasus baru. Ya, ibu berharap kalian mempunyai semangat dan motivasi sendiri, ya. Jangan sampai kalian menyusahkan orang tua pada saat belajar. SMA itu sudah menginjak dewasa, ya. Silakan kalian belajar, tumbuhkan kedewasaan kalian. Jangan sampai bangun saja kalian harus dibangunkan. Belajar harus nunggu dulu diperintah, ya. Manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya di rumah. Gunakan untuk hal-hal yang positif, ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Laksanakan protokol kesehatan dimanapun. Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak. Berikutnya nanti akan ada tayangan
simulasi tatap muka yang pernah kita laksanakan ya, walaupun videonya tidak lengkap, tapi sedikit sudah memberi gambaran bahwa nanti simulasi tatap muka akan seperti itu ya. Ibu ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.